Teman-teman, plastik sangat populer digunakan karena memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya adalah fleksibel, tidak mudah pecah, mudah untuk digunakan bersama dengan kemasan yang lain, dan tidak korosif. Namun, plastik sintetis yang beredar di pasaran memiliki masalah, yaitu pencemaran lingkungan. Plastik tersusun atas senyawa dari polimerisasi monomer hidrokarbon dengan rantai yang panjang sehingga sulit untuk terdegradasi. Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik ini adalah dengan membuat plastik ramah lingkungan yang disebut dengan bioplastik. Komponen utama penyusun bioplastik adalah hidrokoloid dan lipid. Polimer alami bisa didapat dari selulosa, lignin, pati, chitin, alga, dan fitosan. Biopolimer dari limbah pertanian atau perikanan juga bisa digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bioplastik. Salah satunya yaitu limbah ampas kopi yang kulitnya mengandung selulosa dan lignin. Selain itu, ampas kopi memiliki kandungan unsur nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium yang dapat membantu tanaman lebih cepat tumbuh dan subur. Selanjutnya, gelatin merupakan produk dengan komponen utama protein yang diperoleh melalui proses hidrolisis kolagen dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang hewan menggunakan asam basa atau enzim. Penambahan gelatin pada konsentrasi yang rendah memberikan kenaikan nilai elastisitas karena gelatin memberikan sifat lentur pada bioplastik. Agar-agar mempunyai sifat seperti gelatin yang berupa rantai linear galaktan dapat larut di dalam air panas dan dapat membentuk gel. Pembuatan bioplastik dengan menggunakan agar-agar dapat menghasilkan produk yang kuat, elastis, dan mempunyai sifat penghambat yang bagus terhadap uap air. Pembuatan bioplastik pada proyek kami digunakan sebagai polybag untuk persemaian tanaman sebelum dipindah ke tanah. Polybag bioplastik ini diharapkan memiliki ketahanan untuk menopang tumbuhnya tanaman dan tahan terhadap air di awal persemaian. Namun, saat nanti tanaman ini siap untuk dipindah ke tanah, polybag ini bisa langsung ditanam beserta dengan tanamannya karena polybag bioplastik ini akan mudah terdegradasi oleh mikroorganisme. Penambahan ampas kopi pada polybag bioplastik ini diharapkan dapat menyediakan unsur hara yang cukup untuk tumbuhnya tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah kimia yang beranggotakan saya Desi Emma Dewahyuni dan saya Muhammad Taufik dan teman kami. Halo, perkenalkan nama saya Ikhwan Wahyudi. Di sini kami akan mendemonstrasikan proyek pengaruh penambahan agar-agar dan gelatin pada pembuatan bioplastik berbasis limbah ampas kopi terhadap kualitas produk polybag. Adapun tujuan proyek yang akan kami lakukan, yang pertama adalah untuk menghasilkan produk ramah lingkungan berupa polybag berbahan ampas kopi sebagai pengganti bahan plastik sintetis. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan agar-agar dan gelatin terhadap kualitas produk. Adapun alat dan bahannya adalah untuk alat ada neraca ukur, panci, gelas ukur,
cetakan polybag, dan kompor. Untuk bahannya, tepung maizena atau tepung jagung, cuka, gliserin, air, ampas kopi. Dan untuk pembuatan bioplastik ini kami akan memvariasikan. Yang pertama adalah dengan variasi gelatin, yang kedua dengan variasi agar-agar. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pembuatan polybag berbahan ampas kopi. Nah, sebelumnya kelompok kami membuat dua variasi. Yang pertama adalah variasi penambahan gelatin, yang kedua dengan penambahan variasi agar-agar. Nah, untuk ini yang pertama kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan variasi penambahan gelatin dengan 3 jumlah gelatin yang berbeda. Yang pertama 10 gram, yang kedua 15 gram, dan yang ketiga 30 gram. Baik, untuk percobaan pertama kita siapkan alat dan bahan yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, di mana untuk percobaan pertama itu penambahan gelatin sebanyak 10 gram. Nah, selanjutnya kita campurkan semua bahan ke dalam panci. Kemudian kita masukkan ampas kopinya. Kemudian kita tambahkan gelatin 10 gramnya. Kemudian kita tambahkan cuka. Kemudian gliserin. Kemudian air. Kita sambil mengaduk semua adonan hingga tercampur rata. Selanjutnya, setelah kita mencampurkan semua bahan, kemudian kita panaskan di atas kompor, kemudian kita aduk secara konsisten. Setelah kita panaskan, kemudian kita diamkan terlebih dahulu. Setelah adonan jadi, kemudian kita bentuk dengan menggunakan cetakan. Pada kelompok kami menggunakan cetakan wadah es krim seperti ini. Kemudian kita ambil adonan yang sudah kita panaskan dan didinginkan tadi, kemudian kita bentuk dengan menggunakan cetakan. Kita ambil, nah ini adonan yang sudah kita bentuk, kemudian lepaskan adonan yang sudah kita bentuk tadi dari wadah. Setelah itu kita akan keringkan di bawah sinar matahari selama 24 jam. Percobaan yang telah kami lakukan divariasikan dengan penambahan gelatin dan penambahan agar-agar. Adapun informasi terkait variasi penambahan gelatin dan agar-agar disajikan sebagaimana pada layar berikut ini. Terkait dengan percobaan menggunakan variasi agar-agar, prosedurnya hampir sama dengan menggunakan gelatin. Berikut adalah cuplikan videonya. Pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Timbang semua bahan sesuai dengan komposisi. Kemudian campur menjadi satu dalam panci.
Dan aduk-aduk sebelum dipanaskan. Setelah tercampur merata, panaskan adonan di atas kompor. Kemudian, jika sudah, adonan akan dicetak ke dalam cetakan es krim. Diulangi pada variasi 15 dan 20 gram ya. Hasil cetakan ini kemudian nanti dilakukan penjemuran. Berikut adalah hasil dari percobaan pertama dengan variasi penambahan gelatin sebanyak 10 gram, 15 gram, dan 20 gram. Hasilnya bisa dilihat sebagaimana pada gambar berikut ini, di mana produk yang dihasilkan berupa polybag. Bisa kita lihat di samping kiri ada gambar hasil polybag dengan penambahan gelatin 10 gram, kemudian yang di tengah dengan penambahan gelatin sebanyak 15 gram, dan di sebelah kanan ada penambahan gelatin sebanyak 20 gram. Adapun untuk karakterisasi yang dilakukan, kami sajikan dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif serta hasil uji pembebanan untuk mengetahui pengaruh penambahan gelatin terhadap kualitas produk. Pertama, terkait data secara kuantitatif. Data kuantitatif yang kami ukur ada 3 aspek, yaitu masa kering, di mana masa ini merupakan masa produk setelah penjemuran, kemudian diameter dan tinggi produk. Berdasarkan data yang diperoleh, masa kering tertinggi pada penambahan gelatin 20 gram sebesar 33 gram, sedangkan masa kering terendah pada penambahan gelatin 10 gram sebesar 28,25 gram. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan gelatin ke dalam adonan dapat meningkatkan masa kering produk. Untuk diameter dan tinggi sendiri relatif sama, di mana masing-masing pada kisaran 5 cm dan 3 cm. Selanjutnya terkait dengan data kualitatif melalui pengamatan indrawi yang meliputi 3 aspek yang diamati, yaitu tekstur, warna, dan bau. Berdasarkan data yang diperoleh, tekstur yang paling kaku dan keras didapatkan pada penambahan variasi gelatin 20 gram, sedangkan tekstur yang paling lentur didapatkan pada penambahan variasi gelatin 10 gram. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan gelatin ke dalam adonan dapat meningkatkan kekuatan pada tekstur produk. Sedangkan untuk warna dan bau relatif sama, yaitu warna coklat kehitaman dengan bau khas kopi. Kemudian dilakukan uji pembebanan dengan penambahan tanah ke dalam bioplastik yang difungsikan sebagai polybag secara penuh, di mana semua sampel yang merupakan hasil percobaan dengan variasi gelatin ini mampu menahan beban atau tidak hancur ketika diisi penuh dengan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa gelatin dapat menambahkan sifat kekakuan atau kekuatan pada bioplastik yang dimanfaatkan sebagai polybag berbahan ampas kopi. Selanjutnya, dari data yang diperoleh, kita itu menunjukkan bahwa hasil terbaik diberikan oleh variasi penambahan gelatin 20 gram dengan tekstur paling kaku dan keras, di mana bioplastik berbahan pati masih bersifat rapuh dan rentan mengalami kerusakan jika diberi beban. Dengan penambahan serbuk gelatin sebagai bahan pemelatis alami berguna untuk memperkuat ikatan antar monomer bahan plastik, sehingga dapat meningkatkan kekuatan serta kekakuan suatu material. Gelatin dan pati jika dicampurkan dengan air akan meningkatkan keelastisannya dan bersifat lengket, sehingga meningkatkan kuat lentur sampel itu sendiri. Berikut adalah gambar hasil dari percobaan variasi penambahan agar-agar 10 gram, 15 gram, dan 20 gram. Hasilnya dapat dilihat sebagaimana pada layar berikut ini, di mana setiap adonan menghasilkan 4 bioplastik yang dapat difungsikan sebagai polybag. Adapun untuk karakterisasi yang dilakukan, yang pertama yaitu terkait dengan data secara kuantitatif.
Untuk agar-agar 10 gram di sini memiliki massa kering setelah proses penjemuran yaitu 28,75 gram secara rata-rata. Adapun untuk agar-agar 15 gram 31,25 gram, dan kemudian untuk agar-agar yang 20 gram di sini massa keringnya adalah 32,50 gram. Massa kering tersebut adalah massa secara rata-rata. Maka dapat diamati bahwasanya setiap penambahan agar-agar ke dalam adonan yang digunakan di sini meningkatkan massa kering. Selanjutnya yaitu terkait dengan secara kualitatif melalui pengamatan indrawi, yaitu pengamatan mata dan tangan. Dapat diketahui bahwasanya agar-agar 10 gram di sini memiliki tekstur yang agak lentur, warnanya coklat kehitam-hitaman dengan warna tidak merata dan baunya khas ampas kopi. Pun demikian pada agar-agar 15 gram, teksturnya kaku dan keras, warnanya coklat dan kehitam-hitaman juga, baunya khas ampas kopi. Dan yang terakhir adalah agar-agar 20 gram, memiliki warna dan bau yang hampir sama dengan variasi penambahan agar-agar sebelumnya, tapi memiliki tekstur yang paling kaku dan keras. Kemudian dilakukan uji pembebanan, yaitu dengan menambahkan tanah ke dalam bioplastik yang difungsikan sebagai polybag secara penuh, di mana pada semua sampel yang merupakan hasil percobaan dengan variasi agar-agar ini mampu menahan beban yang diberikan ketika diisi penuh dengan tanah. Jadi pada variasi penambahan agar-agar yang 10 gram, 15 gram, dan 20 gram ini bioplastik yang difungsikan sebagai polybag tidak hancur. Nah, ini kenapa? Maka dapat diketahui bahwasanya agar-agar di sini dapat menambahkan sifat kekakuan daripada bioplastik yang difungsikan sebagai polybag yang dihasilkan dengan ampas kopi itu sendiri. Hasil terbaik diberikan pada agar-agar yang ditambahkan sebanyak 20 gram pada adonan. Teksturnya paling kaku dan paling keras. Lah, struktur molekul agar-agar itu berupa rantai linear galaktan yang merupakan polimer galaktosa. Dalam adonan bioplastik yang ditambahkan dengan gliserol itu tadi, agar-agar dapat larut dalam air dalam kondisi panas, kemudian akan membentuk gel. Ikatan dengan gliserol di sini dapat menghasilkan bioplastik yang kuat dan keras. Bioplastik berbahan dasar rumput laut memiliki sifat mekanik yang lebih baik daripada pati. Berdasarkan hasil dan pembahasan percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya penambahan gelatin dan agar-agar pada bioplastik dengan ampas kopi dapat difungsikan sebagai polybag. Dan kemudian hasil terbaik dari variasi penambahan gelatin dan agar-agar pada percobaan yang telah kami lakukan ini yaitu pada penambahan gelatin 20 gram dan penambahan agar-agar 20 gram yang memberikan hasil tekstur paling kuat dan keras pada bioplastik yang difungsikan sebagai polybag. Adapun untuk saran percobaan selanjutnya ke depannya perlu dilakukan karakterisasi lebih lanjut bagaimana karakter atau ciri-ciri secara fisik daripada bioplastik yang dihasilkan dengan variasi penambahan gelatin dan agar-agar. Kemudian penelitian kedepannya juga diharapkan dapat mengungkap lebih banyak dengan penambahan variasi-variasi yang lainnya sebagai penambah sifat mekanik, kekuatan, kekerasan daripada bioplastik yang difungsikan sebagai polybag. Nah, demikian percobaan yang dapat kami lakukan sebagai mini proyek mata kuliah kimia, konsep dan aplikasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.